Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahli khairat. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di hari ke-13 insyaallah di bulan Syawal. Tidak terasa sudah 13 hari kita meninggalkan bulan Ramadan. Dan sebelumnya saya juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal-amal terbaik kita yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Kalau para sahabat dulu, mereka biasa setelah pelaksanaan ibadah bulan Ramadan berdoa selama 6 bulan berturut-turut supaya amal-amalnya diterima. Dan 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa terus-menerus supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Artinya 1 tahun penuh itu ada nuansa ataupun semangat dan roh Ramadan yang mewarnai dalam kehidupan para pendahulu kita dulu ya. Bapak sekalian rahmatullah, pada kesempatan ini mari kita mereview kembali tentang pemahaman tradisi yang sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi kata-kata halal bihalal ini memang diserap dari bahasa Arab, tetapi penggunaannya tidak ada di sana, tidak ada di Arab, baik itu Saudi khususnya dan juga Timur Tengah pada umumnya yang berkomunikasi dengan bahasa Arab. Ketika kita sampaikan tentang kalimat halal bihalal, mereka tidak paham. Kalau secara harfiah halal, ya halal artinya boleh. Biasanya kalau kita haji atau umrah, halal ya. boleh dibeli atau barangkali ada sedekah halal dimakan. Bi itu artinya dengan. Jadi halal dengan halal. Ini hanya ada di Indonesia. Barangkali ada juga di negara tetangga Malaysia atau Brunei. Sementara di masyarakat Timur Tengah tidak ada. Kalau tradisi mereka Idul Fitri lebih sepi daripada Idul Adha. Idul Adha lebih semarak. Kebetulan anak saya, putri saya itu yang ketiga lagi kuliah di Al-Azhar Kairo. Kemarin saya tanya gimana suasana Idul Fitri di Kairo. Sepi-sepi saja, tidak ada saling kunjung-mengunjungi. Yang saling mengunjungi ya antara mahasiswa Indonesia saja, saling kunjung-mengunjung silaturahim. Kalaupun orang lokal sana itu tidak ada tradisi seperti ini. Tapi ini tradisi yang baik, perlu kita budayakan dan bahkan mungkin kita syiarkan ke seluruh dunia Islam. Tradisi yang baik, al-adah muhakkamah. Tradisi yang baik ini bisa menjadi hukum dan bisa diabadikan. Kebiasaan tentang halal bihalal ini tentunya bermacam-macam, bisa saling mengunjungi antar satu rumah dengan yang lain, antar kerabat, saling silaturahim, bisa juga open house, biasanya tokoh-tokoh tertentu, simbol-simbol masyarakat mengundang sanak famili ataupun tetangga, atau bisa pertemuan seperti ini. Kita adakan mungkin tingkat RT, tingkat RW, tingkat sivitas akademik dan lain-lain. Dan kata-kata halal bihalal ini sudah diserap ke bahasa Indonesia secara resmi, diadopsi dalam bahasa kita. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia
halal bihalal ini memiliki atau mempunyai makna sesudah menjalankan beribadah puasa Ramadan sama maafkan di antara masing-masing. Umumnya diselenggarakan pada tempat seperti auditorium, aula dan lain-lain atau oleh sekelompok orang. Ini insya Allah sudah kita pahami. Adapun dalam konteks dasar pijakan dalil, baik itu dari ayat atau dari hadis, ini lebih tepatnya kata-kata halal bihalal itu adalah istihlal, yaitu minta kehalalan atau tahallul. Tahallul ini biasanya kita lakukan setelah umroh ataupun haji, itu halal setelah haram. Nah, dari tradisi atau istilah itu salah satu dasarnya adalah sebuah hadis sahih riwayat Bukhari yang diceritakan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang punya satu kesalahan, satu kedzaliman kepada saudaranya, baik terkait harga dirinya maupun lainnya, hendaklah ia minta maaf kepadanya di hari itu juga, pada hari ini ketika kita masih hidup di dunia ini. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti di akhirat tidak ada harganya uang, baik itu berupa dinar atau berupa dirham, sama sekali nanti di yaumul akhirat tidak ada manfaatnya. In kana lahu amalan shalih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau nanti di akhirat yang ada itu adalah hisab atau audit keadilan dari Allah. Kalau orang yang melakukan kedzaliman pada saudaranya punya amal soleh, punya pahala dari sholatnya, dari ibadah puasanya, diambil ukhidha minhu, diambil biqadri madlamatihi, sesuai dengan kadar kedzalimannya di dunia. Wa illam takun lahu hasanah, kalau dia kebaikannya sudah habis, sudah dibagikan kepada orang-orang yang madlum pada saat di dunia, yang didolimi pada saat di dunia, ukhidha min sayyi'ati sahibihi, maka diambillah kesalahan orang yang kita dolimi itu, ditimpakan kepada pelaku kezaliman, fahumila alaihi, dibebankan kepadanya, sehingga orang ini dalam hadis disebut muflis, orang yang bangkrut. Ketika Rasulullah bertanya, "Atadrun amalil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Para sahabat memiliki pemahaman orang yang punya modal banyak, dia berusaha tapi dagangannya bangkrut, modalnya habis. Nah, kata Allah, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud orang bangkrut itu adalah orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tetapi dia suka mencaci maki sana, suka menggunjing, suka mencerca sana sini, sehingga orang-orang yang dicaci, orang yang dihina, yang diambil haknya di dunia, nanti menghadap kepada Allah Ta'ala, minta keadilannya. Allah, saya dulu pernah dihina oleh orang itu, maka Allah mempersilahkan ambil pahala puasanya. Lagi yang datang komplain, ya Allah, saya dulu pernah dicuri harta saya, maka Allah mengambil pahala puasanya. Sehingga orang yang sebelumnya merasa investasi kebaikannya banyak, ketika banyak yang komplain, di akhirat minta keadilan, maka dia habis, kebaikannya habis. Tetapi kalau masih ada yang datang, sudah habis kebaikannya, maka Allah mempersilakan untuk ditimpakan dosa orang yang terzalimi itu, diberikan kepada orang yang menzaliminya. Inilah pentingnya hablum minan nas, kita dalam ibadah sosial ini harus waspada. Orang yang soleh itu orang yang baik, bukan hanya yang rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ibadah, hablum minallah, interaksi dengan Allah saja. Tetapi orang yang soleh itu di samping ibadah ritualnya baik, juga ibadah sosialnya jauh lebih baik. Ada korelasi antara dua jenis interaksi
hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, Bapak sekalian, rahmatullah, tentang sejarah halal bihalal insyaallah sudah sama-sama kita pahami. Jadi ceritanya pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, yaitu pada bulan Ramadan tahun 1948 setelah Indonesia merdeka, itu banyak tokoh politik di tanah air yang masih mengedepankan egonya, yang masih suka gontok-gontokan, ada ancaman disintegrasi bangsa saat itu. Maka Presiden Soekarno saat itu pusing bagaimana solusinya. Para tokoh politik banyak yang muslim. Maka saat itulah Presiden Soekarno memanggil salah seorang ulama pendiri NU, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah, dipanggil ke Istana Negara. Diskusi mereka. Bagaimana usulan Pak Yai untuk menyelesaikan masalah perbedaan pendapat antar tokoh politik ini. Kata Pak Yai, ini kebetulan kita saat Ramadan, sebentar lagi Idul Fitri, kita undang mereka untuk silaturahim, bertemu. Presiden Soekarno minta lagi, kalau saya ingin ada istilah khusus, apa yang tepat acara untuk mengundang para tokoh politik supaya mereka hadir gaya, itu diusulkanlah oleh Kiai dengan nama halal bihalal, yaitu saling memaafkan, saling berlapang dada ya di antara masing-masing. Akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno saat ini. Ini satu versi ya, memang kalau dalam riwayat sebab latar belakang turunnya Al-Quran itu disebut sababun nuzul. Kalau hadis sababul wurud itu berbeda-beda, apalagi kalau sebab keberadaan istilah, perbedaan latar belakang itu hal yang sangat wajar ya. Ada versi lain yang agak-agak lucu di sini ya, yaitu ada pedagang martabak asal India di Taman Seri dari Solo sekitar tahun 35 sampai 36. Pada waktu itu martabak termasuk makanan baru warga Indonesia. Pedagang martabak itu ditolong pembantu pribuminya. Selanjutnya mempromosikan dagangannya dengan kalimat martabak Malabar halal bin halal, halal bin halal. Jadi mungkin kalau kita nasi goreng atau apa ya, atau yang biasa seperti itu promosinya. Nah, kata-kata halal bin halal inilah menjadi sebuah kalimat yang populer, halal bin halal, di halal ya, terkenal di masyarakat Solo pada saat itu. Nah, ini menurut satu versi ya, Allah alam kebenarannya. Nah, sementara jauh sebelumnya tahun 1924 sudah disebutkan istilah ini di majalah Suara Muhammadiyah yang ada di Jogja ya, yaitu edisi nomor 5 tahun 1924. Jadi inilah kurang lebih beberapa latar belakang sejarah tentang adanya halal bihalal. Berikutnya ada 8 hikmah halal bihalal. Masih banyak yang lain, kita sebutkan sebagian saja. Yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran ataupun hikmah dari pelaksanaan halal bihalal di level manapun. Yang pertama, bahwasanya dengan pelaksanaan halal bihalal ini, insya Allah kita akan mendapatkan peluang, sarana untuk saling memaafkan dan berlapang dada antara satu dengan yang lain. Saya sebutkan ini salah satu hikmah dari seorang sahabat ya, khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, menjadi peringatan bagi kita untuk hati-hati dalam memberikan statement ya, kalimat atau kata-kata. Beliau mengatakan lidah orang berakal berada di belakang hatinya, dan hati orang yang bodoh berada di belakang lidahnya. Keterangan di bawahnya, seorang berakal tidak akan mengucapkan sesuatu sebelum dipikir masak-masak, sementara seorang bodoh mengucapkan kata-kata tidak bijaksana secara spontan tanpa dipikirnya terlebih dahulu.
Nah, ini peringatan bagi kita semuanya. Mulutmu harimau ya, kata-kata yang dalam bahasa kita itu hati-hati ya kita dalam bicara. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu pada menjaga lisannya. Lidah tidak bertulang, maka dalam hal ini kita harus hati-hati. Banyak orang yang kepelicut atau kepleset gara-gara perkataannya. Satu kata saja di Twitter atau di medsos atau yang lain itu bisa menyebabkan dia masuk penjara gara-gara itu ya. Karena rekam jejak di media sosial sudah sangat valid sekarang ini, nggak bisa dibohongi. Maka ini sebagai peringatan kita semuanya. Banyak di antara kita yang tersakiti oleh kata-kata dari orang lain, mungkin tetangga kita atau mungkin kawan dekat kita atau barangkali kawan abadi kita, suami atau istri kita. Pilar rumah tangga yang paling penting itu komunikasi. Kalau nggak jalan komunikasinya dengan baik, itu bahkan menyebabkan pertengkaran dan perpisahan. Ini harus dijaga dengan baik. Maka dalam ini kita sebagai manusia, lidah kita harus dijaga dengan baik dan mari kita saling memaafkan. Ada banyak contoh sebenarnya ya dalam sejarah bagaimana Rasulullah SAW sebagai panutan utama kita itu dalam sejarah beliau adalah orang yang paling pemaaf. Namun sebelumnya saya perlu cerita tentang latar belakang turunnya ayat ini di surat An-Nur ayat 22, yaitu kisah tentang hadithul ifki, berita bohong, berita hoax yang pernah tersebar di masa risalah yang terjadi pada keluarga Rasulullah SAW. Jadi satu saat beliau bersama para sahabat, termasuk di dalamnya ada Ibunda Aisyah, pulang dari sebuah ekspedisi peperangan dan mereka istirahat di suatu tempat. Setelah itu mereka berjalan melanjutkan perjalanan pulang. Ternyata Ummul Mukminin Ibunda Aisyah ketinggalan. Beliau ini kan mohon maaf badannya ramping kecil, jadi ketika itu beliau kendaraannya itu pada masa dahulu disebut haudaj, ada semacam gubuk-gubukan itu, rumah kecil di atas punggung unta. Nah, pada saat beliau turun, kemudian ketika tidak diketahui kapan baliknya, itu dikira orang-orang sudah ada di atas unta. Jadi ternyata beliau belum kembali ke untanya, untanya sudah berdiri dan melanjutkan perjalanan. Ternyata beliau ketinggalan rombongan. Tengok-tengok ke sana kemari gak ada orang. Ada satu sahabat yang barangkali ditugasi untuk menyapu rombongannya, yaitu namanya Sofwan bin Mu'attal, sahabat laki-laki. Ketika tahu Ibunda Ummul Mukminin Aisyah berjalan sendirian kan gak tega, maka didampingilah Aisyah oleh Sofwan bin Mu'attal. Mereka berjalan berdua secara nggak tahu teknisnya bagaimana ya. Tapi ini peluang bagi orang-orang munafik melihat fenomena istri Rasulullah berduaan dengan laki-laki asing. Ini makanan empuk fitnah, ya sumber fitnah yang diolah oleh orang-orang munafik bahwasanya Aisyah berselingkuh. Itu beritanya yang tersebar. Padahal kronologisnya seperti tadi ya. Jadi tersebar luas. Sampai ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau tidak bersikap karena menunggu arahan dari langit apa kira-kira yang harus disikapi dengan fenomena ini. Beliau menunggu dan akhirnya turunlah surat An-Nur oleh ayat yang ke-11 dan seterusnya sebagai bentuk pembersihan nama Aisyah. Beliau tidak bersalah. Nah, konteks dalam pembahasan ayat ini adalah di antara orang-orang yang mendukung berita palsu, berita bohong ini adalah seorang yang bernama Mistah bin Usasah.
ini seorang laki-laki ya, tapi namanya Mistah bin Utsatsah, yang mana beliau itu adalah keponakannya Abu Bakar. Berarti masih sepupunya daripada Aisyah. Aisyah kan putri Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar punya keponakan namanya Mistah. Mistah ini sejak kecil hidupnya disuplai oleh Abu Bakar. Tapi pada saat sepupunya kena masalah, Mistah ini nggak berpihak kepada Aisyah, tapi malah ikut menyebarkan berita bohong. Sebagai orang tua, Abu Bakar ini kan gimana sih ini kan? Seorang keponakan tidak membela saudaranya sendiri, tapi bela orang-orang munafik, orang-orang Yahudi itu. Akhirnya Abu Bakar bermaksud untuk menghentikan bantuannya kepada Mistah. Suplai kebutuhannya itu mau dihentikan. Nah, akhirnya Allah Ta'ala memberikan teguran ya kepada Abu Bakar dalam ayat ini, agar orang-orang yang memiliki kemampuan harta memberikan bantuan dalam kesulitan kepada orang-orang yang sebelumnya dibantu. Kemudian yang penekannya di sini wal yafu, hendaklah mereka memaafkan, wal yasfahu, dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, yang dimaksudkan oleh ayat ini Abu Bakar itu. Tapi supaya lebih halus, yang diajak bicara itu dijamakan, dibentuk plural ya. Ala tuhibbuna, tidakkah kalian ingin? Ketika Abu Bakar mendengarkan ayat ini, maka langsung menjawab, bala ya Rabbana uhibbu an yaghfirallahu li. Ya Allah, saya suka Allah mengampuni saya. Maka Abu Bakar berlapang dada memaafkan segala kesalahan tingkah laku Mistah yang ikut menyudutkan saudaranya tersebut, yaitu Aisyah, dan memaafkan segala kesalahan. Inilah contoh bagaimana kelapangan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di samping kisah-kisah seperti ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang banyak sekali mendapatkan gangguan ya, dari orang-orang non-muslim. Ya, pada saat itu beliau pernah, kejadian ini beliau pernah disihir, disantet ya kalau bahasa kita. Jadi beliau saat itu tersihir, dan di antara dampak sihirnya seolah-olah beliau pernah mendatangi istrinya, padahal belum pada saat itu ya. Artinya sihir ini pengaruhnya seperti itu, seolah-olah kita melakukan sesuatu tapi tidak melakukan, mendatangi dalam tanda kutip ya. Dan beliau pusing-pusing. Maka datanglah dua orang malaikat yang diutus Allah Ta'ala pada saat itu. Nabi tidur, dan satu malaikat meruqyah di atas kepalanya, satu di bawah kakinya, dan saling bertanya, siapa yang sihir Nabi Muhammad ini? Namanya adalah Lubaid bin Aqsam, seorang Yahudi. Dia adalah tukang sihir. Medianya apa? Media yang dipakai itu, Lubaid bin Aqsam ini mempengaruhi seorang pembantu, anak kecil yang menjadi pembantunya Rasulullah saat itu. Anak kecil ini dimintai tolong oleh Lubaid bin Aqsam itu untuk mengambil rambut Rasulullah SAW yang terjatuh ketika disisir. Ini hati-hati ya. Jadi media sihir itu adalah salah satu dari anggota tubuh fisik kita, ataupun barang-barang yang biasa dipakai oleh kita. Itu hati-hati, kalau kita menyimpannya nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi saat itu rambut Rasulullah diambil lewat pembantu yang kecil itu, kemudian diberikan kepada Lubaid bin Aqsam, dibungkus dalam sebuah bungkusan,
kemudian ditali dengan 11 simpul tali, itu yang disebut jimat. Nah, jimat ini dimasukkan ke dalam sumur. Itu diketahui ya, ini karena wahyu ya lewat malaikat ini. Akhirnya disuruhlah oleh Rasulullah 2 orang sahabat untuk masuk ke sumur dan mengambil. Ketika ketemu jimatnya, maka disetorkan kepada Rasulullah dan turunlah dibacakan 2 surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Kalau kita total, Al-Falaq itu 5 ayat, An-Nas ada 6 ayat, jadi 11 ayat. Ketika dibacakan 1 ayat, 1 simpul terlepas. Ketika dibacakan 1 ayat, simpul kedua terlepas sampai akhir minal jinnati wan nas, terlepas 11 simpul. Maka Rasulullah langsung sembuh dari pusing-pusingnya dan seolah-olah ya habis seperti pingsan itu. Itu maksudnya ya. Jadi kalau kita ada gangguan tentang apapun ya, itu dicari kira-kira buhulnya di mana, jimatnya di mana. Kalau orang dagang misalnya, biasanya rame kan, terus kok tiba-tiba sepi. Nah itu ada orang yang hasad, yang tidak suka. Itu ada simpulnya ditanam, mungkin di depan rumah, di pojokan atau di mana. Itu dicari supaya memudahkan proses ruqyah. Itu sedikit ya, kalau bicara itu nanti panjang ya. Jadi kita kembali dalam tema kita. Apa korelasinya? Saya ceritakan. Ketika Nabi ditanya, Rasulullah, apakah Anda tidak membalas sihirnya Lubaid bin Asam? Itu masalahnya ya. Nabi mengatakan tidak. Beliau tidak ingin membalas kejahatan Lubaid bin Asam. Padahal salah Nabi apa? Enggak ada. Beliau orang yang lurus, berbuat baik kepada semuanya, tapi orang lain memperlakukan beliau dengan tidak baik ya. Beliau berlapang dada memaafkan kepada Lubaid bin Asam. Itu satu kisah, dan kisah seperti itu sangat banyak. Tokoh munafikin, gembong munafikin di Madinah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau ini seorang Yahudi yang sebelumnya di Madinah itu seperti kepala sukunya. Antara Aus dan Khazraj itu mengangkat Abdullah bin Ubay ini sebagai tokoh mereka. Sehingga ketika Nabi datang ke Madinah, itu pengaruhnya menjadi hilang. Ini kan akhirnya terjadi semacam post power syndrome lah gitu ya. Dia punya kedudukan yang terhormat di Madinah. Ketika datang Rasulullah bersama para sahabat, dia nggak punya pengaruh. Akhirnya dia pura-pura masuk Islam, maka disebut munafik. Dia sebenarnya dalam hatinya kafir, tapi secara zahir dia menyatakan Muslim, ikut sholat dan sebagainya. Putranya yang bernama Abdullah juga itu masuk Islam. Jadi Abdullah bin Ubay itu sering menyakiti Nabi, memfitnah, memprovokasi dan sebagainya. Pokoknya luar biasa kejahatannya. Tapi anehnya, pada saat beliau meninggal, itu putranya datang kepada Rasulullah, ayah saya meninggal dunia. Ada wasiat yang saya sampaikan kepada Anda. Apa itu? Ayah saya itu ingin dikafani dengan jubah panjenengan. Wah, ini kan aneh ya. Musuhnya umat Islam, tapi memberikan pesan kepada putranya untuk datang kepada Nabi, tentunya pada saat masih hidup ya. Itu ada pesan seperti itu, dan anaknya melakukan wasiat ayahnya. Nabi tidak marah, tidak dendam, malah mempersilahkan, diambil, dikasihkan jubah kesayangan beliau, diberikan kepada putranya. Jadi silakan dipakai kafan ayahnya. Tidak cukup hanya itu, Nabi datang kepada jenazahnya Abdullah bin Ubay dan mensolatinya. Coba bayangkan, sampai Allah menegur, wala tusolli alaihim, jangan solati orang-orang tersebut. Jadi itu sampai teguran Allah turun dari langitnya. Nabi beristihad pribadi, dan itu salah, tak dibiarkan Allah, ini diluruskan. Seperti itu ya. Beliau apa pelajaran yang bisa kita ambil? Tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa marah kepada siapapun orangnya yang pernah menyakiti beliau. Luar biasa. Jadi banyak sekali kisah-kisah
dari perjalanan hidup beliau tentang memaafkan. Maka kita sebagai umatnya wajib untuk meniru kelapangan dada di Nabi Muhammad SAW. Jadi ada sunnah memaafkan kesalahan orang lain, anjuran memaafkan. Dalam hadis riwayat Muslim dikisahkan atau disampaikan Nabi, mana qasad shadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangkan harta kita. Wa ma zatadu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, tidaklah orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah justru menambah kemuliaannya. Orang yang memberi maaf justru terhormat di mata Allah. Kemudian wa ma tawadu ahadun illa rafa'allah, tidaklah seseorang tawadhu rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada lagi hadis yang banyak versi ya. Jadilah pribadi yang berlapang dada dan pemaaf. Barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan atau istana di surga, hendaknya ia memaafkan orang yang mendoliminya. Ada hadis yang panjang riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ada nanti pada saat Yaumul Hisab, dua orang yang duduk bersikuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepalanya masing-masing. Kemudian yang satu mengatakan, ya Allah, saya dulu di dunia pernah didolimi oleh ini yang ada di samping saya. Saya ingin menuntut hak. Maka kata Allah, kebaikannya sudah habis. Maka dia menuntut lagi seperti yang kita ceritakan di atas. Kesalahan saya timpakan kepadanya. Itu tuntutan dari orang yang terdolimi. Maka kata Allah Ta'ala, coba kamu angkat kepalamu. Mereka kan saling tertunduk. Coba kamu angkat kepalamu. Ketika didongakkan kepalanya, apa yang kamu lihat? Dia melihat istana-istana di surga. Di dalamnya ada kursi, ada permadani yang sangat bagus, ada singgasana yang terbuat dari emas, dari yang bertatahkan intan berlian yang sangat indah. Dia bertanya, untuk siapakah itu ya Allah? Apakah untuk para nabi? Apakah untuk orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur, yang benar? Apakah untuk para syuhada? Kata Allah, liman a'taf saman, untuk orang yang mampu membayar harganya. Siapa yang mampu membayar harganya? Kata Allah, kamu bisa menebus itu. Dengan apa saya harus bisa menebusnya ya Allah? Yaitu dengan memaafkan saudaramu. Subhanallah. Dengan memaafkan saudaramu itu, kamu bisa menebus apa yang kamu lihat di surga itu. Maka dia segera mengambil tangan saudaranya dan kata Allah, menyuruh keduanya untuk masuk surga bersama-sama. Maka keduanya sama-sama masuk surga. Itulah, maka Nabi mengatakan, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzatal bainikum, perbaikilah hubungan di antara kalian, fa innallaha yuslihu bainal muslimin, karena Allah melakukan perdamaian, mendamaikan antara kaum muslimin. Allah kan mendamaikan antara dua orang berseterunya. Maka kita kenapa memiliki dendam ya, kepada sesama kawan kita, sesama saudara kita? Maka balasan orang-orang yang memberikan maaf itu adalah diberikan bangunan-bangunan indah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya yang kedua adalah hikmah halal bihalal ini adalah dosa berkukuran dengan saling berjabat tangan. Ada hadis yang artinya tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan seperti pohon-pohon yang punya daun-daun kering diterpa oleh angin kencang. Coba kita bayangkan. Maka seluruh pohonnya ini daun-daunnya berguguran. Daunnya sudah kering, diterpa oleh angin kencang, maka semuanya berguguran. Seperti itulah kalau kita berjabat tangan
dengan sesama saudara kita, maka akan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi catatan di sini saya mohon maaf saya sebutkan ya, tentang hukum berjabat tangan antar lawan jenis yang bukan mahram ya, bukan muhrim. Ini saya luruskan. Kalau muhrim itu artinya orang yang ihram, yang sedang ihram dulu, apakah untuk haji atau untuk umroh, itu orang yang muhrim. Kalau mahram itu yang haram dinikahi. Haram dinikahi artinya berarti dia boleh berinteraksi, boleh berjabat tangan. Tapi kalau halal dinikahi orang lain, tidak boleh disentuh selama belum terikat proses pernikahan. Ada hadis Nabi dalam berbagai macam versi yang artinya ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Nah, kadang-kadang di hari raya ini susah ya untuk melepaskan diri ya dari tradisi-tradisi saling salaman, terutama antar keluarga besar. Harus dibedakan mana yang halal dan mana yang mahram. Kadang-kadang yang dilalaikan itu antara sepupu saudara kita, ya saudara sepupu, anaknya paman, anaknya Pak B, itu bukan mahram. Boleh kita nikah dengan sepupu ya, itu bukan mahram. Kemudian saudara ipar itu juga sama ya, bukan mahram. Tapi mahramnya muakkad, artinya sementara ya. Ketika ipar kita diceraikan oleh saudaranya, saudara kita, oleh kakak atau adik kita yang menjadi suaminya, maka kita bisa menikahinya. Tapi itu namanya mahram yang terbatas. Sesama besan itu juga bukan mahram ya. Jadi hal-hal yang mungkin di masyarakat sudah tradisi karena sudah menjadi keluarga besar dan sudah lama berinteraksi, kadang-kadang tidak memperhatikan masalah ini hanya untuk pengingat ya. Walaupun masing-masing kita kadang-kadang susah untuk menghindarinya, ya mungkin dengan terpaksa ya. Jangan dinikmati, tapi dengan terpaksa mungkin kita mengikuti tradisi, ya banyak-banyak beristighfar ya, bertobat apabila kita khilaf dalam masalah ini ya. Baik, kemudian dalam hal bihalal berikutnya adalah hikmah yang berikutnya dari hal bihalal adalah kita bisa saling menggembirakan dan membahagiakan ketika kita saling bertemu ya, saling memberikan hadiah. Biasanya kalau saling mengunjungi kan membawa cenderamata atau oleh-oleh, menggembirakan dan membahagiakan kepada saudara kita. Ini fadilahnya sangat banyak. Ada hadis panjang dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya, manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang paling memberikan manfaat bagi orang lain, bagi manusia yang lain. Coba kita perhatikan di sini. Dalam konteks sosial, manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala bukan yang paling rajin sholatnya, bukan yang paling rajin puasanya, tapi yang paling anfa'uhum linnas, yang paling memberikan manfaat dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan waktunya, dengan tenaganya. Adapun amal yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah membuat muslim yang lain bahagia. Idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan, kesenangan kepada saudara muslim atau saudara kita, manusia yang lain. Jadi kalau saya membaca hadis ini kadang-kadang terlintas, kalau begitu profesi pelawak itu membahagiakan orang lain ya, menyenangkan itu bagus ya. Iya, bisa di sisi bagus, stand-up komedi ya, bagus. Tapi asalkan jangan ada unsur kebohongan. Kadang-kadang orang pelawak supaya audiensnya ketawa terus bohong, bahkan sebagian penceramah supaya disenangi oleh jamaahnya, di antara guyonannya ada unsur kebohongan, itu nggak boleh ya. Jadi kalau membahagiakan orang lain dengan apapun itu adalah bagus, asalkan jangan yang haram. Mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya.
Walaupun sedikit saja roti yang kita bagi ke tetangga, kadang-kadang ada tradisi pegangan sebelum puasa ataupun yang lainnya, kita harus saling berbagi kepada tetangga. Ini luar biasa. Sungguh, ini kata tuanya, coba kita perhatikan. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf berdiam diri di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Iktikaf di Masjid Nabawi ini fadilahnya besar, karena 1 kali sholat di Masjid Nabawi ini dilipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat daripada masjid yang lain. Kalau sehari semalam saja ada 5 kali sholat, berarti kan 5.000 kita dapatkan, belum sholat sunnahnya. Tapi walaupun sedemikian, Nabi lebih suka berjalan membantu saudaranya ke pasar atau keperluan yang lainnya. Maka disinilah semangat dari para pejabat publik itu, diantaranya hadis seperti ini. Pejabat publik di level manapun, apakah di tingkat RT, tingkat kelurahan, tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai tingkat presiden ataupun pejabat akademik di level manapun, itu semangatnya semangat advokasi, semangat untuk membantu, semangat memudahkan. Yassiru wa la tu'assiru. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Itu harusnya yang kita pegang ya, semboyan seperti itu. Jangan dibalik ya. Kalau pada zaman dahulu semangat birokrasi, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu sudah nggak zamannya lagi lah ya. Harus dibalik yang benar. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Ketika kita menutup aib orang lain, Allah menutup aib kita. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau di orang Hindu ada namanya hukum karma. Kalau di kita adalah hukum balas. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan kita. In ahsantum bi anfusikum. Kalau kita berbuat baik, seperti kita berbuat baik pada diri kita. Wa in ahsantum falaha. Kalau kita berbuat buruk, itu perbuatan buruk kembali pada kita. Ada seorang ulama, seorang ayah, suatu saat berjalan di pasar, yang memilih ada keperluan. Tiba-tiba putranya datang, mungkin ada masalah apa, tanpa basa-basi, si anak ini langsung menampar pipi ayahnya di sebelah kiri, ditampar oleh anaknya. Orang-orang kan kaget, jadi ini ulama besar, kiai kalau di kita. Kok tiba-tiba didatangi anaknya seperti itu, nggak sopan. Maka kiai ini dia nggak membalas, nggak marah. Orang-orang heran, kenapa panjenengan nggak marah? Kata dia, ini balasan untuk saya. Saya dulu pernah menampar pipi ayah saya persis seperti ini. Saya mau mendapatkan balasan sekarang ini dari anak saya. Coba kita perhatikan ini. Itu namanya hukum balas tadi ya. Hati-hati. Kalau kita melakukan keburukan, itu investasi keburukan kita terima. Mungkin kontan kita dapatkan hari itu atau besok atau 10 tahun yang akan datang baru terjadi apa yang kita lakukan. Maka mari saling memaafkan. Nah, kalau ini disimpulkan kembali ke sini, bahwasanya 4 amal yang pahalanya lebih besar daripada ibadah mahdhah, daripada iktikaf, yaitu membuat muslim lain bahagia, senang dengan hadiah, minimal dengan senyuman kita, dengan kata-kata baik dari kita. Sehingga kalau di media sosial ya, kita memberikan like, memberikan komentar yang bagus, itu kan sudah senang, sudah perhatian, itu sudah memberikan kebahagiaan atau mendapatkan pahala bagi yang bersangkutan. Mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutang orang lain, dan menghilangkan rasa lapar orang lain. Banyak kisah yang kita dapatkan itu sedekah yang besar-besar itu karena ada unsur ujub, tidak diterima Allah Ta'ala, tapi justru sedekah yang sedikit karena ikhlas, tidak ada tendensi apapun, justru itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah yang ketiga, mempererat persaudaraan. Jadi dengan hal lebih halal, kita semakin menguatkan persaudaraan, mempererat ukhuwah ya. Saya sebutkan di sini di antara dasarnya surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan.
laki-laki adalah Nabi Adam, perempuan adalah Hawa. Kemudian berangsur-angsur semuanya kita terlahir secara terus-menerus. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, berkabilah-kabilah, bersuku-suku, gunanya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, saling kerjasama, saling memuliakan, saling menghormati. Semua kita diciptakan bukan untuk saling membuli, bukan untuk saling menghina, bukan saling menjatuhkan, tapi untuk melakukan ta'aruf, tafahum, kemudian juga ta'awun dan takafur, saling bekerja sama dalam kebaikan. Inna akramakum indallahi, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimul khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi ada ukhuwah persaudaraan, ada ukhuwah insaniyah. Kita saudara berbasis kemanusiaan. Semua kita manusia itu sama ya, memiliki kemuliaan. Ada namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan berbasis negara. Kita sesama warga NKRI, bangsa Indonesia, itu adalah saudara. Semuanya, dari etnis manapun, dari agama manapun, dari suku manapun, kita adalah saudara. Dan ada yang lebih khusus adalah ukhuwah imaniyah atau Islamiyah, persaudaraan berbasis agama, berbasis keislaman. Masing-masing secara proporsional itu ada porsinya. Dan dalam sejarah, Islam itu agama yang adil, yang proporsional, yang objektif. Tidak ada unsur diskriminatif. Ketika suatu saat Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besi, itu lapor kepada hakim namanya Hakim Syureh. Wahai Pak Hakim, saya kehilangan baju besi di sebuah peperangan. Terus saya menemukan dipakai oleh seorang Yahudi. Dipanggillah si Yahudi, diklarifikasi ya. Ditanya si Yahudi, apakah betul baju ini kamu curi? Yahudi nggak ngaku, enggak, ini baju saya. Terus hakim bertanya lagi kepada si Ali, saya itu sebagai khalifah, sebagai presiden, wakil presiden khususnya. Wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, apakah Anda punya saksi bahwasanya ini baju Anda? Kata Ali, ada, putra saya Hasan. Kata si hakim, kesaksian anak nggak diterima. Ada nggak saksi lain? Nggak ada. Nggak ada yang lain. Maka hakim memutuskan kalau begitu baju ini adalah baju si Yahudi. Karena Anda nggak kuat, nggak ada persaksian lain. Maka Ali bin Abi Thalib ridho, nggak apa-apa. Dia sebagai presiden kalah dalam pengadilan berkasus bersama dengan orang Yahudi. Dia nggak apa-apa, nggak protes. Ridho dengan keputusan hakim. Maka si Yahudi tercengang. Oh, seperti ini hukum Islam yang adil. Maka saat itu si Yahudi baru mengaku bahwasanya betul itu adalah bajunya Ali bin Abi Thalib yang dia curi. Maka dia saat itu masuk Islam, mau mengembalikan bajunya. Kata Ali, karena kamu sudah masuk Islam, saya rela, ini hadiah untukmu, ya, tidak untuk saya, ini saya kembalikan untuk kamu. Jadi itulah keindahan ya, ukhuwah insaniyah yang diantara kita. Maka betapa indahnya kehidupan seperti ini. Kemudian yang berikutnya yaitu yang kelima, dengan halal bihalal insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari silaturahim. Silaturahim ini dari bahasa Arab ya, sila artinya menyambung, rahim kerabat. Kalau dibahasa misalkan menjadi silaturahmi. Tapi sebenarnya ada perbedaan ya. Kalau rahmi itu penyakit perut aslinya ya. Jadi saya karena paham dengan bahasa Arab, jarang sekali menuliskan kata-kata silaturahmi walaupun sudah jadi bahasa kita, karena berarti bukan menyambung kekerabatan tapi menyambung penyakit perut. Tapi nggak apa-apa, ini kita maklumi saja. Nanti pun saya juga mengutip kata-kata silaturahmi juga, nggak masalah ya. Tidak perlu kita permasalahkan perbedaan yang seperti itu. Yang penting kita paham artinya saja. Jadi dengan halal bihalal kita menyambung tali kekerabatan. Ini saya kutip, ada silaturahmi ini kan yang umum seperti ini ya.
Man ahabba an yubsatalahu rizquhu, siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi. Tali silaturahmi sama saja lah. Jadi ada dua hal di sini, rezekinya akan bertambah dan umur kita akan panjang. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah usia kita sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz? Masing-masing sudah ada ketetapan meninggal usia 50, usia 60. Tidak ada perpanjangan sama sekali ya tentang ajal kita itu. Kenapa di sini disebutkan kok orang ini semakin panjang umurnya dan semakin banyak rezekinya? Maka para ulama memberikan komentar ada dua makna ya. Makna yang pertama adalah makna keberkahan. Orang yang rajin silaturahim itu rezekinya barokah, usianya barokah, walaupun usianya pendek, tapi manfaatnya itu banyak. Produktivitas untuk umat sangat banyak, sehingga lebih barokah daripada usia yang lebih panjang. Usia panjang tapi nggak bermanfaat itu orang nggak suka ya, maksudnya justru terganggu dengan keberadaannya. Tapi kalau orang yang usianya pendek, dia sangat produktif, mereka merasa kehilangan dengan kematian orang ini. Jadi di sini barokah. Yang kedua adalah bahwa namanya takdir ini kan sesuatu yang ghaib ya, yang tidak bisa kita ketahui. Maka dalam hal ini sebagai manusia kita harus melakukan ikhtiar manusiawi saja, sebab saja, hasilnya itu kita serahkan pada Allah. Kita kan nggak tahu ya, usia kita sampai finishnya berapa. Maka kita lakukan sebabnya saja. Sebab orang panjang usianya, banyak rezekinya kan dengan silaturahim. Kita lakukan sebab saja dengan mengunjungi, dengan menyambung kekerabatan di antara kita. Soal berapa jatah masing-masing kita itu bukan urusan kita. Allah yang Maha Tahu. Kita hanya melihat secara fenomena sebab saja, akibatnya kita berikan pada Allah. Itu makna yang berikutnya. Makna yang lain, Allah punya kuasa. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah punya kehendak. Yamhullahu, Allah menghapuskan segala sesuatu, wa yuthbitu, menetapkan segala sesuatu, dan Allah yang Maha Tahu. Itu bukan wilayah kita ya. Jadi kita serahkan pada Allah. Nah, ada hadis yang cukup panjang ini ya. Jadi kisahnya ini ada seorang yang berjalan dari satu desa menuju ke temannya di desa lain. Terus Allah mengutus seorang malaikat yang menyamar sebagai manusia. Kemudian ditanya, kamu mau kemana? Dijawab oleh orang ini, saya mau mengunjungi kawan saya di sana. Kata malaikat ini, kamu punya hubungan keluarga nggak dengan dia? Nggak ada, kata dia. Apakah kamu ada hubungan bisnis dengan dia? Nggak ada. Apakah kamu mau mendapatkan harta, mendapatkan parsel, atau mendapatkan THR dari dia? Nggak ada. Nah, tapi jawabannya ini ya. La ghayra anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada lain motivasinya aku cinta kepada dia karena Allah. Maka malaikat mengatakan, fa inni Rasulullah, aku utusan Allah ilaika kepadamu, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Saya beritakan kepadamu, Allah cinta kepadamu disebabkan kecintaanmu kepada dia karena Allah. Ada lagi sambungan dalam ayat lain, wa qad aujaba lakal jannah. Allah mengharuskan kamu masuk surga, tak boleh masuk neraka. Itu berita gembira bagi orang yang suka berkunjung, berziarah. Ziarah itu mengunjungi ya, jadi bukan mesti ziarah kubur. Ya. Ziarah itu saling berkunjung, saling bertanda kepada saudara kita di rumahnya. Itu fadilahnya dapat dua, kecintaan Allah dan masuk surga. Nah, kemudian ini saya cantumkan juga arti daripada hadis Sahih Muslim. Inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim. Ini hati-hati ya untuk kita semuanya ya. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada satu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan tali silaturahim.
Jadi kita satu komunitas ini, satu fakultas, satu jurusan, satu RT, satu RW, itu tidak diberikan rahmat oleh Allah ketika ada oknum-oknum di internal kita yang memutus tali silaturahim. Apa fenomenanya? Tidak saling tegur sapa lebih dari 3 hari. Nah, hati-hati, karena kalau memutus tali silaturahim dampaknya kepada semuanya. Ibarat kita di kapal ya, kalau ada yang bocor, nggak kita butuh yang tenggelam, nggak ada 1-2 orang yang membocori kapal, tapi semuanya akan tenggelam, akan kena dampak buruk daripada perbuatan akhlak buruk daripada salah satu di antara kita. Maka ini harus kita waspadai. Kemudian yang keenam, dengan halal bihalal kita ada unsur saling mendoakan. Biasanya tradisi masyarakat kita ada sungkeman. Sungkeman itu tradisi yang bagus ya. Jadi bukan hanya sekedar maaf-maafkan, sungkeman dulu. Yang muda duduk bersinggung, istri kepada suaminya, kita suami istri kepada ayah kita, ibu kita masing-masing duduk, kemudian minta maaf dan mendoakan. Mungkin panjenengan sehat, walafiat, diberikan kelancaran rezeki. Yang tua mendoakan. Muga-muga kon iso ngomong bojomu, iso didik, bisa naik haji, naik umroh, itu kan saling mendoakan. Masya Allah ya. Jadi sungkeman seperti itu ya. Ada unsur saling mendoakan di antara masing-masing ini. Nah, maka kekuatan saling mendoakan sesama muslim ini luar biasa. Sehebat-hebatnya senjata di tangan orang mukmin adalah doa, maka janganlah bakhil mendoakan saudara-saudaramu. Bahkan kalau doa yang mustajab itu tanpa dia ketahui. Saudara kita punya masalah, kita berdoa tanpa sepengetahuan dia, maka malaikat mendoakan untuk dia dan untuk kita. Walaka bimithlihi. Ya Allah, mudahkanlah saudara saya dalam membayar hutangnya. Malaikat berdoa, amin. Aminnya malaikat itu juga untuk dia dan untuk kita. Maka saya kalau berdoa itu tidak untuk monopoli ya, tidak untuk diri sendiri, tapi untuk dijamakkan kami, ya. Bukan untuk saya tapi untuk kami, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, seperti itulah. Biasanya doa lebih efektif kalau seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, bisa saling mengenal silsilah keluarga besar ya. Untuk anak-anak kita penting. Oh ternyata masih ada mambu-mambu dulur ya kata orang Jawa ya. Masih ada mambu family di antara masing-masing karena anak-anak kita barangkali masih muda atau apa, atau mungkin cucu kita. Nah ini harus saling kita ajak keliling untuk silaturahim ya. Biasanya kalau kita ada perkumpulan bani ya. Bani itu artinya keluarga besar. Seperti Bani Israel ya. Anak turunnya Israel. Israel itu adalah nama lain Nabi Yakub. Nah, Yakub itu adalah ayah dari Nabi Yusuf. Nama lainnya Yakub itu Israel. Anak turunnya Yakub itu disebut Bani Israel. Terus sampai Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad itu dari Nabi Ismail. Nah, jadi ada bani-bani, perkumpulan keluarga besar. Itu penting untuk saling mengenal satu sama lain dengan silsilah keluarga. Manfaatnya apa? Satu, menjaga hubungan baik dengan sesama anggota keluarga. Menjadi tersambung ya, tidak ada perbedaan ataupun kekeliruan dalam berinteraksi. Yang kedua, memberi dukungan sesama anggota keluarga, dukungan bantuan apapun ya. Yang ketiga, menghindari terjadinya kesalahpahaman, misalnya soal nasab. Jangan-jangan nanti mohon maaf antara pemuda dan pemudi yang barangkali melakukan interaksi sebelum menikah. Loh ternyata ketika diruntut nasabnya masih mahram. Ini kan bahaya. Kalau sudah masuk akad ini sudah telat nih. Ini sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan harus dipahamkan. Termasuk juga soal rodot ya, itu susuan. Nah, susuan tadi itu dimahramkan dari susuan sama persis seperti mahram dari faktor nasab.
Kalau kita punya sepupu, kemudian disusui oleh ibu kita, nah berarti mahram kita juga ya. Tidak boleh itu semuanya ya. Jadi tidak terjadi kesalahpahaman kalau sama-sama mengetahui nasabnya. Yang keempat, melestarikan garis keturunan. Di antara kelemahan kita itu kita susah ya mengetahui nasab keluarga besar. Kalau orang-orang Arab itu mereka punya nama marga keluarga besar. Bahkan nama yang paling atas itu menjadi nama beliau. Misalnya Ibnu Taimiyah, itu kan namanya bukan Ibnu Taimiyah, tapi itu kakeknya yang jauh, namanya Ahmad. Nah, tapi jauh. Imam Bukhari itu siapa namanya? Namanya Muhammad bin Ismail, tapi Bukhari itu adalah warga yang beridentik dengan daerah namanya Bukhara di sana, dan terus dan seterusnya ya. Jadi kalau kita agak lemah, kecuali kalau di daerah Sumatera, daerah mana itu ada keluarga-keluarga, nama keluarga yang dinisbatkan kepada namanya. Terus yang kelima, barangkali di sini panjenengan bisa lebih mengetahui karena di bidang kesehatan ya, mengetahui riwayat penyakit untuk identifikasi ya. Jadi faktor kesehatan masing-masing ini punya riwayat penyakit, ada gen di antara keluarga besarnya seperti ini. Bagaimana cara penanganannya, barangkali juga ditanyakan riwayat dari keluarga besarnya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Termasuk apabila kita mencari pasangan kan dilihat dari sisi kesehatannya itu dari keluarga besar, kesuburannya juga demikian. Nah, itulah di antara faktor positif ya ketika mengetahui tentang nasabnya. Yang terakhir adalah peluang saling bekerja sama dalam kebaikan. Ini terakhir ya, sila terakhir. Jadi saling bekerja sama, yaitu bisa memberi dukungan kepada keluarga lain di saat duka dan berbagi kebahagiaan di saat suka. Bisa saling bergotong royong untuk membantu dalam berbagai hal, terutama pada saat ada yang mengalami kesulitan. Ini pentingnya kita ya, saling berbagi. Oh ternyata, ada saudara kita yang punya usaha toko bangunan misalnya, sementara kita mau bangun rumah, nggak usah jauh-jauh. Kalau keluarga tersebut barangkali bisa ngutang ya, maksudnya bisa bayar belakangan ya. Harus saling memahami lah ya, kalau utang dibayar juga. Kemudian ada kembali kepada perjodohan. Ada saudara kita yang sudah waktunya menikah, dia perempuan, sementara ada famili yang lain itu laki-laki lama menjomblo, belum punya pasangan yang cocok, maka dipertemukan. Selama bukan mahram maka tidak ada masalah ya. Jadi itulah menghilangkan atau memberikan solusi di antara masing-masing. Ketika kita keluarga saling bantu membantu, maka tidak menutup kemungkinan pada saat kita membutuhkan bantuan atau sedang berada dalam kesulitan, anggota keluarga bisa memberikan pertolongan. Kalau kita suka membantu, pasti satu saat kalau dalam kesulitan dibantu oleh orang lain atas izin Allah. Rasa saling tolong-menolong ini sendiri pada akhirnya akan memunculkan ikatan tali silaturahim yang erat antar anggota keluarga kita. Jadi tidak ada unsur persaingan, tidak ada unsur saling kontok-kontokan, karena clear ada masalah dikomunikasikan. Mungkin pertemuannya setahun sekali atau setahun dua kali, nggak ada masalah. Yang penting di sini adalah budaya halal bihalal, adalah budaya yang bagus ya. Yang dengan itulah kita akan mendapatkan minimal 8 hikmah atau pelajaran yang positif. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga persaudaraan di antara kita semuanya, menjaga tali silaturahim di antara kita, yang dengan itulah insya Allah bersama-sama kita akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama memohon Allah Ta'ala dengan permohonan yang terbaik. Demikian kurang lebihnya maaf atas segala kekhilafan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.